Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal arbaun ila idza arada Allahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahhadahu fid dunya. Wal maqalatu te makalah al hadiyat kang nomor 1 wal arbaun ala nomor 40. Makalah ke-41. Ute makalah ngene kila den dawono apa dawuh idza arada Allahu bi 'abdin. Idza arada nalikane ngersakno sapa Allahu apa ngersakno bi 'abdin ing kawula. Dikersakno khairon ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan, tegese kaapian sing sempurna. Faqahahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu ing abet. Ini ing dalam babagan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalam dasar-dasare agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wazah hadahu fid dunya. Lan maringi zuhud sapa Allah hu ing abet fid dunya ing dalam babagan dunya. Dunya sing kanggo dunya. Ja'ala tegese gawe sapa wa taala qalbahu ing atine abet. Digawe khalian ingkang persepen. Iku maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa wa taala qalbahu ing atine abet digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara. Kholat kang sepi minhu sanging ma poya tuhu tangane wong. Manane atine iku sepi. Sangka tomak ning donya sing tangane sepi. Maksudnya menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa? Miliknya. Tapi kalau kadung jadi miliknya ini jadi dikelola secara baik. Karena nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi manane tidak kolian ya. Oh, atine ku sepi, sangka tangane sing sepi maksudnya orang lola, orang mikir barang sing mboten gadani. Kaya melarat model Indonesia, jadi dene ra iso tasarruf, bayang nak dadi sugih nasarufno. Dadi kacau. Wabas sorohu lan meruhna sapa Allah taala hu ing abet diweruhna bi uyubi nafsihi ing cacat-cacate utawa epe awak dhewe ne abet. Wal maqalatu saniyah wal arba'un te makalah sing kaping pindho wal arba'un lan 40. Ar-Rasulillah sanging utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makalah iku ngene, annahu qala. Utai makalah iku an Rasulillah annahu qala sami mawon. Ubbiba ilayya min dunyakum salasin. Ubbiba den senengno ilayya maring ingsun. Di semua riwayat redaksinya hubbiba. Boten ahbab tu hubbiba. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun min dunyakum sanging urusan dunya sira kabeh. Mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae bena samawati kang antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenengno ning aku salasun apa barang telu. Siji atibu iku wewangen. Dia semoco atau ibu barang sing apik. Isi masyhur niku tip. Misalnya wonten mas saya semoco atau ibu yang asal mergo maknane atau ibu barang sing nopo. Apik, tapi umumnya ini maca napa? Atib. Anak kula piyambak nggih macane atib. Mau coba waca Bang Toyib punten apa. Wan nisa ulan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa qurratu aini, apa ketenangan ati ingsun. Atau mripat ingsun mana ketenangan jiwaku. Atau kahananku aku tenangnya awakku digawe fi shalat ing dalem salat. Wa hadil khisalu ta'ilah keadaan, ta'ikilah pira-pira khosal allatika. Wa aku akan tumi bobolati li Rasulillah kedua Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh sat ora ana apa hadil khisal inat dunya sanging dunya fi syai'in ing dalem babar pisan. Di anak ulama krono sak temene perkara kana kang ana apa makulillahi kabungane Allah taala iku oleh ora ana apa makana lillah minat dunya sanging dunya. Kala dika dene wong labuda kang ora ana tan keromro iku maujud. Kang selalu sapa. Jadi labuda iku selalu iya. Ini usangi ladi minal putih rupane. Kala dika dene perkara labuda kang tan kena ora apa lagi. Maknane wajib terjadi min usangi ladi. Iku rupane minal putih saking anane kot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misalnya wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kala kala daunu ku masuk Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi il majalis ing dalam majalis Ar-Ra'iqah ing dalam kitab Al-Majalis Ar-Ra'iqah.
Maknane pira-pira madhus ar-ra'iqah kang apik. Ra iku apik sing cumleret, apik sing barokah nu ra'iqah. Niki kula terangno nggih, kula akhir-akhir niki kula hampir mun 7 tahun, lebih mungkin. Kula nu pun putus asa nak dunya iki iso maklumi target. Oh, ini pulau nggih pulau. Hanya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang pulau dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu yang salah ya dia. Rungokno ya. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istimbat atau mafhum itu dia meredaksikan pulau atau saya. Ada beberapa ulama, jadi ini juga diikuti mayoritas juga. Yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kami. Nah ini saya cerita, rumah mawon. Aman boleh gak sependapat? Karena ini masalah-masalah istimbat. Ketika Mbak Najwa Shihab, putrinya Pak Quraish Shihab itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Yofur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Shihab itu Habib. Tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Nah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban. Jadi nanti kok gerbang Mustafa sing ra ikhlas itu. Itu sembrono itu bersuan baik gedeng putune terus so. Bersuan yang Medina kayak. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Saya. Artinya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini Allah Taala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu. Kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, dong, sing APU nak istighfar waktu sahur. Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya, karena ayatnya jelas wabil ashari yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas anzilu rabbuna kulailatin idayaqon apa sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan nggak mesti bener. Ngelem mare ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni pokoknya aku diatak ngenyek Mustafa, apa bener ora. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini, di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Fathul Masail, ya ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Kiai Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran satu dua ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, ya, pos atau apa saja. Kamu jadi kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini, liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang.
Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk. Gak ada koran kata, gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih ujukan ngaji sore ini. Digono pangan. Iku bungkuse ono ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena lihajat tidak, Pak. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak. Meskipun nggak mau apa Islam. Sebagian tersinggung, surat langsung apa? Mazakahu kulah apa? Mazak diubah, sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata. Paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kayak nak muni haram, cek goblok, kayak wong hadis iku ning tareh. Berarti darahnya apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Lah ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, kayak muni haram, wah dosa gede wong riwayatnya jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Dalam nong mabuk, sekarang mabuk, apa kayak ayat Quran. Eleng le ayat iki mbok kek nol. Bocah kok goblok e ngono iku ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Nah, seperti itu, kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya. Wa inti kada, makanya di mu'in di beberapa fikih wa inti kada. Wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan enggak mungkin. Karena ini istimbat. Semuanya berpandangan sendiri-sendiri. Dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat la'an al-qoboha ta'ala begini saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah, ini penting saya utarakan. Karena nanti kamu dalam makna Quran atau makna hadis. Yang kesimpulannya, saya ulang lagi. Yang apa? Kesimpulannya. Itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas no. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari. Saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang digedaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana sebenarnya? Buat takono sarjana sing anyarani iso bahasa Arab lah mesti ngerti seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum. Berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan tidak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafa Anda. Iya betul. Kalau pakai hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah mengendaki dia baik, pasti ditakdir alim. Gamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik, ditakdir orang alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya, tak? Itu mafhum. Mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong, kena kepengen alim, ngaji berbahak. Kena kepengen ahli swarga, ngaji. Yang tetap ngaji ahli neraka ya akeh soal suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok kan neraka. Iso wae dekne husnul khotimah kan ya ora mesti kabeh to. Nyomelan ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Sok nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselak. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni
Mafhum, mulane donya iku rusak. Mergo anggere wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang. Bareng bojo-bojo sigaring jiwa. Mulane wong ra di bojo ku lara kabeh. Sing di bojo lara ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe mamnak ngomong-ngomong ae, tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, wah kok sembayang ngono presiden wong liya. Kacau Indonesia. Lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Ora tak muni ngono, wis muni ngene ae, negara iku ono presiden penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lah iku sing difahami wong fikih. Lan wong fikih iku presiden sapa wae dihormati mergo ulil amri. Tapi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum. Napa? Perkarane napa? Mafhum. Paham sing kula maksud? Nabi nyurati Raja Mukoikis, Naja Hiroklu. Iku jelas kabeh teks tarikh nerangno. Nah Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajekno. Iku ora omongane ulama. Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wes dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter mafhum, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ono ulama ikhtiyat, ku nabi. Kowe ra nabi. Sawan ning koran iku siji niatem ya ora dakwah golek royalti. Sekali dosa ya dosa tenan wong niate yo elek tenan golek duit. Misale lho iki cerita-cerita. Nah, nabi kan wong ikhlas sehingga misalnya ono masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwah rondo ayu. Nabi dakwah rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tok. Ben ora kecekel wong li. Iya. Iya misale kita bedheki ya. Bocah diwarai istihad kok ora ngantuk. Tak wari pinter. Ono rondo ayu mesti, rondo ayu. Nak di kiai potensi disekati wong fasik. Ngedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe iku kiai. Ya kiai ngene iki ya kusuk sakmene iki, manem ya sakmene iki. Terus Gus, apike kula terjun gak apa-apa. Gayane takok tapi di keputusan. Ya kadang wong takok ora mau gaya-gayanan tok. Ape nimpakno dosa ning sing ditakoki. Artine wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kula bolak-balik Kiai Misbah itu ya, Gus. Nampa angsal negara arta negara angsal mboten. Aku wis terus ini kelakuane ya wis nampa. Cuma kok nak nampa sing dienggo dalil jare Gus Bak ra apa-apa. Padahal aku ra digawe ngono akal-akal. Anu utek ngono ora akeh nang. Wis biasa utek ngono Gus. Aku wis kiai suwi kan kelakuane wong-wong sapal. Kula bali-bali ana rondo ayu. Ayu tenan. Cara istihad iku ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Potensinya juga nanti pengedar narkoba atau nggon maksiat. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus ada dakwah. Ya aku kan stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar semacam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. Jenenge kiai menang pertama ya ikhlas. Harus kowe kok apa kena wong liya kan yo ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai ditulis dosa bebnya. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi, dakwah Nabi Sulaiman, kepen rosikile barang, itu beda. Terus kiai lu gak podo-podo. Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah dhewe. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis, wahyu. Coba ono sing rasrek, jare ayu kok sikile jare ono apa gitu. Ono murune iki besar. Tapi kok nabi lho, ora kiai nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Lataran gawe istana sing sangka napa? Kaca terus ngisore iku ono banyu. Pokoke kesane iku banyu. Ya apa? Singkat cerita dene lunggone istana Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Apalagi jare ulama-ulama, roh iku jarak wong dire kaya sampe ngono kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike mutlak apik. Apik.
Wong nyatane tenan, pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Kok gobloke ngono, wong kok nyembah srengenge. Ditaklukno secara hujah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi napa? Kadang-kadang Nabi ku ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak, sing maksum. Nabi nak majelis taklim, itu ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Wong kok takok bojone wong, mesti takok kanjeng Nabi lho. Ora istilahno ora takok Rasul takok. Nabi malah bela orang ngono sak nikmatin Nisaul. Ape wong wedok. Jadi rasa isine gak menghalangi dia memperdalam agama. Terus kowe ape mbok tiru? Ono majelis taklim wong wayu itu kowe kok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kowe. Mbok apal iku ora kok. Kowe wong mikir kowe ora nabi. Imanem iku piye kok. Iki malah anut nabi malah ono teori sulfik ono kias ma'al farik. Ono kias. Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Aku dikawal hidayah pengira. Nah aku dikawal apa? Kawal sahabat itu. Nah ini kan, nah yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya. Karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustaz mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono. Sebagai keadaan ini Nabi ku mulang wedok, nyen wedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono wae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu. Nak mulang mbek selamat kok ta'arud, ya milih selamat. Sing mulang ya ora kowe tok, ustaz ora kowe. Kok jare digolekno guru sing umur 72 tahun. Tapi sahabat cek gede kok. Nah, saya ulang lagi. Yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata Sayyidina Umar. Kalau Anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah, salah Anda tidak diisnatkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kok isi istimbat. Maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok isnatno ning Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas sing tanggung tersangkanya. Memang ya ada resiko misalnya uang nak sing atine pas-pasan, ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania jadi ujug. Tapi insya Allah kita orang potongan ujug. Ujug itu digopo. Paham? Kadang-kadang nak saya kan mungkin potensinya nggak ujug di dunia ujug. Kalau buatan terlintas kan ujug-ujug. Makanya saya ulang lagi ya. Nah, seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal. 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum. Makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini goblok ngono. Yo wis, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausé zaman fatrah. Ngono ben kowe ro bedane mbek nabi. Ajane karuan beda arep terangno ya ora paham. Rungokno Mas, Nabi dadi nabi rak bar zaman fatrah. Zaman selama sekali enggak ada nabi. Ini 600 tahun. Mergo Nabi diutus itu anggapnya lahirnya pinten 570 gitu. Berarti diutus tahun pinten 610 gitu. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi nabi berapa? 610 gitu. Karena rata-rata penanggalan kita itu nabi lahir 570 ya sekitar ya terus. Jadi nabi kan 40 tahun. Berarti pinten 610. Terus ini kan terpaut sekitar 1400 sih. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 ya terus dia 1438. Anggap aja saat ini kan terpaut pinten 1400. Bener kan berarti napa? Kalau kula hitung 610. Berarti kan tafawutnya pinten 1400. Ya tafawut global ya guys. Ora rungokno. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang enggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi.
Sahabat enggak ada. Riyen kados Ki Fuad, Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Makhid itu ora ono. Nabi gawe ajaran rupane salat, terus wong haid iku ora oleh. Ning poso kon kodok, ning salat ora napa? Terus jilimet meneh. At iku ana aqallul haidi, ana aksarul. Ana adatul iku rungokno tenan. Wong kula nganti saniki tesih mucal Musnadus Syafi'i kalian lari-lari sak. Wes rungokno. Bayangno zaman awal lho, ya aja bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khair ana gambare barang macam-macam. Oh ya kok ana ustaz nganggur gambar. Putahe wabah gambar spesial apa? Abang nak rontok napa ki Mas? Nah askon monten terus mau seru. Ono nang sing aran ya do kanca kula. Sering tuh anu pada. Tapi roh dhewe ada. Ruwana ya. Saiki wong wedok pas ket oleh salat ora? Gak jawab ya. Gak boleh. Problemnya adalah tidak semua head itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tawaf, tapi saya kok head. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hada syai'un kata bahwa ala banati Adam yes. Dok kayak itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Di situ sesuatu yang ditakdirkan di bani banati napa? Cuma ya karena kamu head gak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamna. Itu tanya Nabi gini, ya Rasulullah saya ini ahrokudam. Ahrokudam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben roh fikih. Karena ini bakat Quran doa salunaka apa? Adil mahid kul huwa apa? Adan fa'tazilun nisa apa? Bil mahid. Fala taqrabuhunna hatta apa? Ya. Dan ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh ngono sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah, anak imro'atun ustahad. Saya ini perempuan yang ahrokud dam. Dam itu banyak sekali. Kata Nabi, innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton. Itu enggak haid. Raqdah. Raqdah itu pokoknya penyakit. Sama tak kayak terjemah singkat. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi minal haq. Nabi ketika ini ya vulgar gitu. Pokoknya kalau mengalami itu full apa asobi itu kon apa kalau tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah sudah saya soptek masih jebol. Terus fasyud dia kamu cancang sopteknya. Nabi itu marah nanti detek. Nah ini bayangkan di awal Islam tuh tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar head. Sing abang, sing belum ada ustadz nganggur, sing bidangi. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat, rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoknya mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng, mesti bener ya jelas. Engkau mergo nak ditakokno wedok liya jek takok liya. Takok liya. Ujung-ujungnya terakhir takok. Engkau lempar-lemparan. Karena apa? Head dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istihadah. Istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Orang bahasa Arab yo, ketoke wong awam ora darani yo. Niru kok neter. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang head itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah, itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini, Geva. Dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali, yang ngarang bab itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi, Bang. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing head sing ashon. Nah, ashon monten, bi ashon ramonten sing menang yo ashon monten. Kan ono kelas meneh. Tapi mana yang diputuskan head, mana yang tidak kan. Nah, sing para spesialis kan
Terus Nabi ngendikan gini Pak. Itu sama cari nanti di bab istikhadah di kitab Nabi ngendikan gini. Yo, nak aku ngalami keluar darah terus. Ya tadi nganti abaru aksarul khaid nganti melewati apa? Aksarul apa? Khaid. Umumnya kita kan meyakini aksarul khaid berapa? 15 hari. Tapi adatul khaid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat 6 sampai 7 gitu. Ojo muni 7. Ora melok khaid kok. 6 atau pinten? Mboten iki tak isin terang, pancen kula itu kepentingan terang. Ya anggap aja 6 sampai 7. Terus gawe Nabi ngene. Yo, kowe ngambil khaid hari khaid. Maksudnya sing diputusno khaid itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata khaid ini kan bagi orang alim tuh langsung punya mafhum. Yo, khaidno wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobati. Putuskan saja khaid kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit apa? Istihadah. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari haidnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil. Nah, terus ya ngene Dok, ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa oteknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wong wedok haid, fatahayyati. Ya begitulah hukum haid kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu, dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya orang, umumnya head wong normal itu berapa hari. Kama takhidun nisa fatahayat. Ini penting saya utarakan, karena sekali dikatakan head, itu hukumnya banyak sekali. Satu, dia nggak boleh sholat. Dua, nggak boleh puasa. Tiga, nak terus ora oleh keloni. Ini kan, jadi dikatakan head ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya head, berarti cawe itu istikhadah selawase ra salat, wong selawase ngetokno. Nah, itu kan ajaran sesat. Mana ada orang nggak sholat selawase mau perkara mengeluarkan head, kiai ini geblek darah nih. Mulane akeh wong ora daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang. Bebo khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Wong ngetes tuh sampai takok sing bulat. Kadang ngetes. Nak takok bodoh kok akali kenal. Nak takoke setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Kan cukupan gedeng ulama. Saat ulama itu wong do bingung, cukup bingung-bingung no. Takok iku ulama kok kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai. Mergo manfaat kiai itu betah tahlilan betah. Wiridan betah ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah. Ora ulama parah ulama. Kena ben ro salat e Basali cek bae Balukman. Basali jok sepos nak salat e. Go mobil Serena nih. Golek masjid sing pun badhe komat. Golek masjid pun badhe komat. Itu tengguri gelar saja. Tadi mau tuh mikirin mobil. Imam Salam itu semoga mobil malah kotor. Dulu saya itu janggal. Bahmun dia nggak nonton nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah itu terus nol. Nak sampai nopo? Apa menjelang nopo? Sholat, ya terus wudhu, makan terus sholat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling. Memang saya itu ya beling lah kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat coro. Bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kalau nu konco tenan, kalau konco akrab. Nilai Lukman gak kenal, konco kalau akrab. Mun dadi kiai. Gundan itu 4 kilo dari dalamnya Mbah Mun Gundan. Pas khutbah, Mbah Mun rawa awal. Ning sofa awal. Runtusan berloro. Coba bayang. Kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi. Gak runtusan. Iku bar Jumatan. Kok tak boleh Gus bangun Jumatan iki ra kelaran. Besok bayang nongut bayi bangun Mbak Arwani. Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbok piye ra jadian rebukan sing ngene enak Jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib. Nek khotib PP mlepuk macam-macam iku aman bebas ya bebas.
Aku terus ra yo. Wis kok bayangno. Mungkin nak Mustofa ngot be aku jek wani apa padha nome, malah tuwek dene umure. Tapi ini Mbah Mun, sepopo karismatik. Gue ngisor terus khotib kan mau enek barang. Khotib ora sekedar ngomong munggah barang. Oh, runtusan Kang. Gak setruk ke apik. Terus oh, nak ngono sirine, makanya kejut. Lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, bangun terus ke istihad, kesunatan, Jumatan, gak guri, anut. Basal yo ora iso maksudnya iki cerita. Paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Enggak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya iku jarang nek ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora aja apa meneh teko, malah runtus. Malah batini di akhiri wal asri malah ora falahu ajrum wa mamnun tapi tawasul lagi. Nah, kalau di era bahasa hal saja ada istihad yang kita sadar di Asma al-Farid. Di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farid. Ada pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat itu yang sofa awal ya sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim kok soburi ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula ora Mbak Abe Gus Koyu mak alim-alime wong Las Ki Mansur. Nah, matane nggo guri awal pager. Ya salam ya terus. Kundur. Aku di sini janggal. Orang wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalimi akhirnya ngerti. Kula nate diswani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus, apunten Gus, kula niku khotbah kan. Punten Gus, kula khotbah jenengan. Jare sapa khotbah? Aku ora taruh kok aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun nak ngoten. Nggih matur nuwun nak ngoten. Wes sing pede yakin ra taruh. Gemeteng aja suwe iku sing Gus. Masih ora paham lah nak suwi temangkel lah. Iya Gus, mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngetikan saya ditegur, dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba? Jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Corok ini saya kena ham, kena sempritnya Kak Seto. Nabi juga saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kue apa yang ngiasno Nabi cacilik, niru Nabi Rabi Aisyah. Cacilik itu truk yo. Bocah kok ngono. Paham gitu maksud? Kamu boleh berdalih, aku ngamen cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal nggak masalah, secara halal dinikahi orang demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba. Hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu. Kacu yuk, apa coba? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, itu saat dibuka isinya itu Aisyah. Jadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya misbah. Misalnya mustakmal di fikih, saya misbah wudhu misalnya, dengerin ya, misbah wudhu. Cipratan dari wajahnya misbah kena tangan yang sudah terus tak nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak, ini kudiro mukholifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Karena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Tagoyur. Tapi kata Aisyah zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan semua orang pasti yakin.
takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah. Maimunah itu garwane Nabi tapi ya seroda sepuh. Oh ya sahabat ya ono sing takok ngene Mas. Ya umal mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso to. Jadi iki rungokno. Dari udah gitu lucu. Tok aku, Fari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok mbek Sayyidah Aisyah ya ummul mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan? Tapi kobalani Rasulullah bahwa kok biasa Nabi pas poso yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap poso. Itu artinya kan coba kalau nggak ada Aisyah, nggak apa. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Untuk ufariku mani yamin saubi Rasulillah wa fihi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu nggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak kerok. Terus Nabi sholat dengan baju itu. Jika terjadilah istilahnya Imam Syafi'i, al-mani nopo tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan. Dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Tapi misalnya bojomu, bojone sing kene kabeh, iku kan wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau duwe dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar duit. Jadi, mbah bojoku iku boleh rapi. Aku nganti saiki ora tau jenenge duwe akeh. Melarat terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek. Ngono mulai aku jare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Kan bojone mau urusan sitok. Bojomu ngono ora, Gus? Aja rasani ngarepe ngakeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan niku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang di bahasa halus meni rezeki, tapi maksudnya yo meni rezeki wis bahasa kamuflase niku artinya. Nah, Aisyah boten nggih, Pak. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, oh kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Dari Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Jika ini menjadi madhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginep niat asal lurung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh sarapan turun ngopi, lapar ngopi ya itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba. Terus kalau yang membatalkan ya umal mukminin dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus muni kot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak-balik. Ras sido yo tahu bolak-balik. Terus amak ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras. Dari siapa coba? Dari Aisyah.
Kowe iku bojo tenan, kan iku donya akhir. Lah senenge Nabi nang wedok koyo ngono iku. Terus kowe maca hadis iki, Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rodok bejo. Kulo nu sering nggih disewani tiyang mau takok ngene, ya rodok kurang ajar nih takok rodok kanca kula dadi wani kurang ajar kowe. Gus, kok saged ya bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku ya mrene kono. Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok mergo bojone. Kula ambek Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti to. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene de kanca kiai iso maca Fathul Wahab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawe. Akhirnya jadi wong goblok nganti mati. Bangker mulang takut nak. Kowe nak mulang terus warak. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Kiai alim sing goblok no bojone akeh. Akeh boten. Hafiz sing ralanya mergo bojone akeh. Di kanca hafiz sing ralanya tak takok lho kulo ager terus. Apa nak terus terus anak warak. Wah, kulo syukur bojoku ora jenis sing iki. Jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Pak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblok no bojo. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok mau jadi bergoblok. Tapi sampai pulau nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu. Tapi kiai ini lulus. Ya, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kibat. Jadi tahu santri ini mau 20 atau 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa, di depan wong jenggoten yang mau Mustafa. Jenggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk ya Mas. Iku anak sing cilik, umur 30 Pak. Dibrekno ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umume nak ngamuk kan ngenteni ning omah gitu. Iku mboten diparani ning musala iku diparani. Umume bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak dibrekno ning. Iya. Wani bojomu sing saiki wis apik. Maju lah. Oh, bojo ngeri tenan. Wani kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Oh. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo mambune koyo apel. Ganteng Mas. Terus ngono ambune koyo apel, Mas. Ra koyo apel. Ambune Mas Sibawa ora koyo ambune koyo. Kabeh wong wedok wedan jenenge Imam sinten. Ganteng nek jek enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36, 32. Alim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya men nulis kitab iki dipindah kitab. Iku nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dhewe mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab tok iku. Injil Mas Brono Imam Sibawa. Mari dene ra wong Indonesia. Tapi kalau jenenge ya Alkitab. Cara bahasa Indonesia itu. Kita cerita itu, bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padha bojone. Wayu kok ora apa terus ora elek yo ora. Elek men goreng tempe terus tambah elek. Terus bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku. Iku kitab. Suatu saat paginya sudah iku kertas entek gue ngarang moro pasar betul ku napa. Kata fotokopi moro pasar yo atuh. Yo bong kitab. Pikirane yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya wis dinopo. Kau Imam Sibawa kita pun tak opo. Gara-gara kitab iku ora tau ngurusi aku. Mangsane kok ora milih. Imam Sibawa ngaboti kitab megat nopo. Imam Syafi'i iki ngono. Imam Syafi'i ora wani rabi wong gedhe, rawani rabi ning jare Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi
Nabi ngomong ngene iki kena mbok tiru. Dek, tapi ganteng, syaratnya kudu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenan. Ngomongno ngeten. Diumumno. Sapa sing gelem rabi mbek aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat yo siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga, kegiatannya gawe ono jajan, aku mulang santri. Jadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Nah, ono wong ngaji tapi dadi kayak jajan. Sebenarnya kayak jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa gitu ya, min ahlil khairi wasolah, siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Iku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumi pokoknya iku gawekno jajan ngene layani gak. Terus diulang ngaji ngono nganti kapundhut. Iki mboten. Jadi wong dhisik saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim yang kulon susah. Susah. Wah, kayak wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Hilang gara-gara apa? Oh hilang apa? Oh hilang. Jajal lah wis sing lacan omah-omah. Lacan omah ada istiqomah nggih pengajian nopo ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya, wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing wis di tradisi berjuang relatif gampang. Tukarannya terkendali. Misalnya, tapi tidak harus ning gede lho. Pokoknya ya sing di tradisi berjuang. Hidup itu biasa berkorban untuk nopo? Berjuang. Kalau ndak itu habis. Gitu. Kalau nu ngerasa non, tapi tidak harus anak kiai gede buatan. Pokoknya anak yang sholat. Pokoknya misalnya sholat, pokoknya anak PKI lah. Pokoknya yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji. Nanti malam ngaji. Besok saya ngantuk. Ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak. Terus kemisnya ngajar. Oh, kalau kemis ngajar di sarang. Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan ya ora pati roh. Aku yang ngomongin anak kiai, itu keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi engko ya pokoke padha uripe ngono. Kantor kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis takok bala wa minan takok ya. Nah ini kan nah itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu bilang sama Aisyah gini, saya itu punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayang no di bojo ngono ayo. Nah nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep no niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener solihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan di kesimpulan. Ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Ujung nak ngomong ngono kadane aku tak kayak duwe yakin. Oh tak dia yakin. Siapa kapan aja terjadi, tapi juga bodoh nih loh.
Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu itikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya itikaf di masjid. Sekarang hitung saja Kefwa. Andai kan Nabi tidak figur yang menarik di mereka, dan andai kan Nabi adalah figur yang jorok, yang nggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo iba. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkeman wong itu. Dan luweh kecangkeman bojone, mergo roh elek. Tapi Nabi digarwa somo, semuanya menjadi solihah, hafidho, dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar. Neng tinggal nong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis Qomatul Haq. Sampai gak terima sama Sayyidina Ali ketika secara dohir lama sekali menangani siapa? Kota Latu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah istihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama. Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sama lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi. Itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba. Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang nggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bujumu di kenangan ini tau aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe. Jadi Sayyidah Aisyah. Nabi nak seling pangeran. Aku rak wis ayu ku gak ganggu. Ayo saya wayu, Mus. Wayu banget retno, ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti terus ini mati ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi ku nak wae salat ya nangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh sholat di depannya itu ada orang sing turu. Nabi itu kan, Nabi ora engke koyo kowe sholat arang-arang tapi di kamar gon sholat. Wah engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Kok ditunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane soleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wonge. Wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar kon. Yo kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo terus Sayyidah Aisyah ku turu ku cek nglepo. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Dari Aisyah, aku tak terusno turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor. Glojor kakinya apa cara gitu. Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud dong meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah kamu. Salat kerabeni kon mikir. Oh, ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semoga. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa. Mulane niru paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan ngono-ngono tok. Gak mungkin kowe niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutrotil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inna mayuridu yutiba amkumurid sanapa halal baiti wa yutahhirukum napa. Ya nisa an nabi lastunna ka hadim minan. Ini tabaituna
fala takhdhubna bil qawli fayat ma'alladzi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam atau wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atimus. Coba. Garwan-garwan Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikum. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna mayutlah fi buyutikunna min ayatillahi napa wa kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi. Metu nah. Onong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Nabi aku wis rada boten dari Aisyah. Hasil singkat cerita, Aisyah itu yo wedok. Ditututi. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baki. Bayangkan jangan Baki yang sekarang ya banyak listrik, banyak macam-macam. Artinya, aku saya kan bantah kok iso ora roh padange ngono, kok goblok e ngono. Wong jamak dhisik kok bayangno. Bocah kok teke elek kok. Kulo sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus ra konangan ramene ngono bocah. Repot-repot. Nah ini kan masa masih nerangkan bahwa biba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Waktu itu mbok pahami seneng wong wedok sunai Nabi terus mbok tiru seneng sing sampangan. Singkat cerita itu ditututi Kefal. Ternyata Nabi ngorobaki. Ngorobaki itu Nabi penuh dengan kepanikan. Panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya orang soleh. Khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk bagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan, assalamualaikum dan kaum mukminin wa inna insyaallah. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu, dia tetap tinggal tuh kadang mata di kancing bar jadi mana mungkin bojom dadi dokumentasi hukum sing lanang ya ora dadi sumber hukum jadi guys padha dene jadi bojone ya ora dokumen hukum sing lanang ya ora sumber jadi sampai cara kula piye wis ngene itu tukaran terus noe nganti mati paham gitu pancen apike ngono napa. Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar. Termasuk coba, saya apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib Zufiyah, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib Zuriyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman paling Said Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak apa? Besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah. Misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau Nabi apa istilahnya intakola ila rofiqil. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja. Ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sidina, gak cocok. Ya biasa lah orang cocok. Wah, Bang Mustafa bu kira cocok, ya cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, kira cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku tuh sawar gue terus cocok ya enggak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya orang, ora penting gedeng. Ya biasa wae napa. Yo ngaji biasa.
Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini, dong saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah apa saum itu haram? Saum itu bawang nopo merah maupun bawang apa putih. Kalau bahasa Arab biasanya saum basol itu ya. Kata Nabi, ndak, bawang itu ndak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini nggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa ini unaji malam tunaji. Fa ini unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Mananya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebunuh. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin nggak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudara. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati, masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak kok mati, zaman urip aku loro, pemenang buat tinggal. Mati, mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih, utangin beres kok. Anak-anak ambari sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta, siwak kamu tak pakai. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Kok keras? Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin? Saya haluskan. Terus dicokot apa digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah duluan. Arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyen, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah. Ya, Nabi mau ngendi. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah itu kan di kamar. Ada keluarga yaitu Abdurrahman dan keluar. Nabi saya panggilkan Ali, saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam-imam ahli hadis. Manakibi Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Manakibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis-nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya Sayyidah Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur, Sayyidah Aisyah kan naik hitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil. Tentang khilafah tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya.
Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhukon bi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau nggak orang soleh, saya ini loh kasus semua sakit. Tak hormati saya ini untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Batu-batu iya ngelakuan itu ingin. Ya kan terus no kan, mau bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu sendiri. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asar ro ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asar ro ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia. Masih umul mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar. Tapi jangan bikin pusing, wanisa siwaha kasiro. Ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah. Mangkel dia masih ingat orang dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah. Tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah. Ganti yang lain. Wanisa siwaha apa? Kasiro. Perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Enggak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Ya, karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia ada cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rajulin akhir. Gak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulanya kena gedeng wong mau nyebut yo ono sanate. Mulane terus noe gedeng wong ora usah sebut apa. Yuhada bin al-Fadl. Fadl itu saudaranya Ali. Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak. Yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa bina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Usam yang saudara-saudaranya. Man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah tuh enggak jawab. Yang jawab Ibu Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhar itu Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Itu Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil atau haul. Kami kok untuk dalil kok kuno barang ya raro. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Ya nyembelih wedhus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang tuh kalau keluarga. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Yang penting ojo kowe ojo ngeholi terus wae ngel-ngel wong. Lara di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Hal itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus? Ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqat abdalakawah dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya. Gue rasa bakat sing wis.
Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Ini kan Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun ini ada sanad musalsalnya semua guru-guru kita cerita. Mbok nak gurumu guru sipir ya ora. Nah, terus Nabi itu ya unik. Meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkal sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, gue kepengen Aisyah menghentikan komentari ibu. Nggih ya Rasulullah, wong gak men komentari ibu. Tapi Nabi yang mengloroi Aisyah kan masalah nanti. Bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter wah dari didik Aisyah langsung wah ini masalah. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politik. Besoknya pinter, no? Pinter, tapi terang, pokoknya pinter. Ada nih ini Aisyah bin Ramen ngomong ngono. Ada nih sebut ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat timbang gue. Ibuku itu rondo untuk jopo. Kowe ayolah, itu piye-piye, itu perawan untuk duduk. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo. Untuk kanjeng Nabi zaman. Aisyah katanya cantiknya seperti itu. Piye-piye dia itu perawan. Untuk Nabi sing wis duduk. Iki eling terus Aisyah. Iya. Punya itu serata komentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah. Itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa. Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, aku kan orang tua seni. Wong roh kowe kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh modele. Pola ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan tuh kayak senengnya kita pada nopo. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang haid. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nah ngarangnya haid apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang lanang kabeh. Istihadah, ibu suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihad. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu, ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan. Nah, ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari, yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci, ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayati kama tahidun is. Ini penting saya utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda, berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa. Tapi nak muri niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla tetap dan mau hukumnya orang yang bener kok dia apa? Dokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah. Begini Bu. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Ya, jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi napa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minat
dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat. Kita punya rumah, ben ra numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Raid. Ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Tiru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa kias al. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah, gue kan salah wis watak. Terus gue kepengen murid meniru gue total koyo zaman Nabi ya beda. Gue itu murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang ra anut juga bisa takon. Kok sarape ribet. Ya karena beda. Kita punya kitab Sunanun Nasa'i buat di Misbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin apa Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul apa? Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan pemimpin ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Dan Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celok anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu apa? Sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal apa? Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis apa? Abu Bakar bilang, "Dakni adrib unuqah ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh kata si Asobiyin tadi yang orang sangat asobia. Abu Bakar pertama itu marah. Ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi. Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobia, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifata Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marah. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasul. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya. Kalau kita kan delok-delok masalahnya. Kadang kita benar, kadang kita yang coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus hafal hadis itu. Supaya kita tidak menyamakan diri kayak dituruti. Gayanya biasa. Terus kita selok sowi jule. Oh sowi mut. Ketileman lu. Gayanya wae khusyuk. Gak balik kalau teko orang ini disambut terus. Kenapa? Tadi kau.
Mbak kiai ini sing mulang. Ati sak wulan pisan ketemu lali, dan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo mergo lesa dzalika li ahadin. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi, bodoni biasa. Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa mablagha ridha zinatal arsh. Alhamdulillah bil almizan.